adalah teknologi rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu proyek tugas yang dikerjakan secara kelompok yang berisi 4 orang dan mempresentasikannya dengan sendiri-sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya. Oke. Proyek saya ini. Oke, kita mulai. Di sini ada integer field. Integer field ini adalah pilihan, yaitu variabel untuk menyimpan pilihan menu 1 atau 2, yaitu seperti di sini 1 atau 2. Nah, sistem CLS ini adalah untuk membersihkan layar konsol sebelum menampilkan menu khusus di Windows. Cout menampilkan teks kepada pengguna seperti menu pilihan, dan sin pilihan meminta input pengguna untuk menentukan menu yang dipilih. Oke. Switch case menentukan logik mana yang akan dijalankan berdasarkan pilihan pengguna. Tujuannya menghitung biaya peminjaman buku berdasarkan jumlah hari dan status keanggotaan. Oke. Integer hari di sini. Integer hari biaya total, menyimpan jumlah hari buku pinjaman. Char member ini untuk menyimpan status keanggotaan pengguna. M di sini M untuk member, B bukan member. Floatnya di sini diskon. Kenapa? Karena untuk menyimpan nilai diskon dalam bentuk pecahan desimal. Oke. Penjelasan if ini, jika jumlah hari kurang dari 3, berarti biaya hari sama dengan 1.500. Berarti else-nya adalah biaya 3 dikali 1.500 ditambah hari dikurang 3 dikali 500. Jika jumlah hari 3 tarif berbeda. Oke. Di sini untuk member M, if member M, jika biaya lebih dari 10.000 maka diskonnya adalah 20%. Ini 20% dikali biaya. Terus else-nya adalah jika biayanya kurang dari 10.000 maka diskonnya adalah 10%, terus dikali biaya. Untuk non membernya tidak ada diskon selalu 0%. Oke. Total biaya, kenapa ini? Total bayar dihitung sebagai selisih antara biaya peminjaman dan diskon. Di sininya output datanya adalah menampilkan total hari biaya status member, terus dan total bayar kepada pengguna. Oke, kita lanjut ke case 2. Case 2 itu adalah ATM sederhana. Tujuannya mensimulasikan transaksi ATM sederhana termasuk validasi PIN, penyetor, dan penarikan. Integer PIN field saldo 200.000, min 50.000, min itu minimal. Terus cout masukkan field dan sin memanggil si PIN ini. Oke. Integer PIN variabel untuk menyimpan PIN yang dimasukkan. Integer saldo variabel yang menyimpan saldo awal yaitu 200.000. Integer min batas saldo minimum 50.000. Nah, if PIN 1 2 3 4
Jika jika pin benar 1324, maka submenu ditampilkan, yaitu akan menampilkan satu itu menyetor, yang kedua itu mengambil. Oke. Kenapa switch? Kenapa kita memakai switch case? Setiap bagian peminjaman buku dan ATM dikelompokkan ke dalam case masing-masing, dibuat kode lebih mudah dipahami dan dirawat. Validasi input, validasi PIN, memastikan hanya pengguna dengan akses sah yang dapat melakukan transaksi. Penghitungan kondisional, logika diskon dan tarif sehari, memastikan sistem fleksibel dan adil terhadap kondisi berbeda. Interaktif, kode menggunakan input atau output secara langsung, SIN dan SIOT, untuk komunikasi dengan mudah dengan pengguna gitu. Terus kita memakai wheel jawab supaya si outputnya ini bisa diulang-ulang. Kita kasih contoh ya guys ya. Oke, kita langsung run. Nah, di sini akan menampilkan menu awal, yaitu menu 1 peminjaman buku, yang kedua adalah ATM sederhana. Kita satu dulu ya guys ya. Masukkan jumlah hari. Jumlah harinya berapa ya? 20. Membernya member apa? Member M. Nah, di sini total harinya 20, biayanya 13.000, status membernya M, diskonnya adalah 2.600, berarti total bayarnya adalah 10.400. Di sini apakah Anda ingin mengulang? Nah, di sini kita mengetikkan ya saja seperti yang ada di perintah tadi ya guys ya. Nah, kita bisa mengulang guys, karena kita di sini pakai wheel jawab Y, dan jangan lupa di sininya kita pakai char jawab. Oke. Nah, kita kembali lagi ke nomor 1, jumlah harinya 20 dan membernya adalah member B. Nah, di sini biayanya sama 13.000, status membernya B, tapi diskonnya 0, berbeda dengan tadi. Total biayanya juga 13.000 karena si member B ini tidak ada diskon. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, masukkan PIN. Nah, masukkan PIN 1 2 3 4. Nah, setelah kita bisa memasukkan PIN, kita akan disuruh dipilih yang nomor 1, menyetor atau mengambil. Kita pilih saja menyetor. Masukkan jumlah setoran. Tadi ATM kita memiliki ATM yang tadi kita masukkan yaitu 200.000, dan masukkan jumlah setoran. Kita masukkan saja 50.000. Oke, nah di sini saldo kita adalah senilai 250 karena kita menyetor 50.000 ke dalam saldo kita yang sudah berisi 200.000. Apakah Anda ingin mengulang? Oke, kita coba lagi. Masukkan PIN, dan di sini kita akan mengambil. Nah, masukkan jumlah kelipatan 50. Kalau kita masukkan 50.000, nah saldo kita akan berkurang. Kalau kita memasukkan kurang dari 50.000 ini, misalkan 20.000, saldo tidak valid, harus kelipat 50. Kenapa kita tidak bisa mengambil 20.000? Karena di sini kelipatan si uang ini harus 50.000, gak bisa kurang atau lebih dari 50.000, harus 50.000, 100.000, pokoknya kita harus kelipatan 50.000. Kita lagi coba kita masukkan mengambil 150. Kalau 150 berarti saldo kita adalah 50.000. Nah,
gitu ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan karena saya juga masih belajar juga di sini. Maaf bila ada kesalahan, dan intinya belajar dengan tekun lah intinya. Saya juga masih belajar di pemrograman dasar ini. Terima kasih semuanya. Oke, maaf bila ada kesalahan. Ini adalah hasil pemrograman saya bersama kelompok saya. Karena pemrograman dasar adalah fondasi yang akan membawa kita menuju pemahaman lebih mendalam tentang dunia teknologi dan komputasi. Setiap kode yang ditulis adalah langkah kecil menuju solusi besar. Jangan takut untuk mencoba, intinya membuat kesalahan dan belajar darinya. Oke, saya juga masih belajar terus menerus karena teknologi semakin berkembang, jadi terus eksplorasi dan asah kemampuan kita. Terima kasih telah melihat pembelajaran pemrograman dasar saya. Semoga ini menjadi awal perjalanan kita menuju keahlian yang lebih tinggi. Selamat belajar dan berkarya. Terima kasih dari saya Muhammad Apiran Syah Ramdhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.